Selamat malam, saya akan mulai share screen. Nah, perkenalkan, nama saya Melda Lina Agustina Maremare dengan nomor peserta 39048. Saya alumni S1 Pendidikan Kimia UPI, lulus tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan program SM3T di Kabupaten Jayawijaya, Papua selama 2014-2015. Kemudian melanjutkan program PPG alumni SM3T di Universitas Riau, Provinsi Riau, tahun 2016 hingga 2017. Dan setelah lulus, saya mengabdikan diri sebagai guru kimia di SMA Negeri 2 Lubuk Dalam, tempat saya sekarang hingga sekarang masih. Jadi sekarang saya menjabat guru dan dipercayakan sebagai seorang kepala laboratorium. Nah, video ini, rekaman ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen laboratorium komputer yang diampu oleh Bapak Jajang Kusnendar. Dan tugas ini merupakan salah satu tugas dari bimbingan teknis kepala laboratorium online yang diadakan oleh UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dari tanggal 27 April hingga 1 Juni nanti. Tugas ini berkaitan mengenai manajemen laboratorium komputer, di mana kita bisa menggunakan satu aplikasi lunak yang dapat memonitor beberapa komputer lain, dan itu sangat berguna ketika kita belajar bersama dengan siswa. Nah, sistematika tugas yang akan saya kumpulkan itu mulai dari perkenalan. Tadi saya sudah perkenalan, kemudian sekarang saya akan menjelaskan gambaran umum Xeon, aplikasi Xeon secara umum. Nanti juga saya akan memperlihatkan persiapan identifikasi spek komputernya untuk persiapan download aplikasinya, kemudian 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Xeon hingga sampai nanti di demo monitoring ketika aplikasi sudah terpasang di perangkat monitor utama dan perangkat monitor klien. Nah, manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi ini yang digunakan adalah aplikasi Xeon. Aplikasi Xeon ini memungkinkan satu komputer utama yang biasa digunakan oleh guru atau seorang kepala labor atau seorang laboran, itu bisa mengontrol beberapa komputer milik siswa ataupun komputer yang ada di dalam ruangan labor. Jadi ketika belajar, guru dapat melihat apa yang ditampilkan di monitor peserta didik. Secara umum, itu adalah gambaran aplikasi Xeon. Nah, aplikasi Xeon ini bisa memonitor sekaligus seluruh, ini berarti ada satu komputer utama, dan dia memonitoring 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 monitor. Artinya, seorang guru dia bisa melihat aktivitas 25 orang siswa sekaligus, bisa lebih. Fitur dalam aplikasi Xeon ini bisa memungkinkan kita memonitoring. Kemudian kita bisa dalam mode demonstrasi. Kita bisa mengunci. Kemudian kita bisa melihat aktivitas secara detail dalam monitor klien atau monitor peserta didik. Kita bisa juga menyalakan, mematikan, menghidupkan ulang,
Meribot. Dan nanti akan kita cobakan di sesi demonya nanti. Kita juga bisa mengirim teks peringatan atau teks pertanyaan ke siswa. Kemudian kita nantinya bisa menjalankan program, menghack ya. Ini ibaratnya menghack tapi dalam artian positif, artinya kita memanfaatkan aplikasi ini untuk peningkatan pembelajaran atau mengecek, memastikan siswa tidak melenceng ketika menggunakan perangkat komputer, terutama komputer di sekolah. Selanjutnya, nah, sebelum kita mendemonstrasikannya, kita akan persiapan download terlebih dahulu. Persiapan download di sini dimaksudkan kita harus mengecek monitor laptop kita dan laptop klien. Aplikasi Feon ini paling tidak bisa dijalankan di 2 GB RAM 2 GB. Kemudian CPU-nya minimal di 2 sampai 4 in. Kemudian Windows-nya minimal Windows 7, 8 atau 10. Dalam artian yang paling dicek di sini adalah bitnya, 32 bit atau 62 bit. Nanti kita cek itu memastikan aplikasi yang di-download. Kalau dianya laptopnya 32 bit, maka nanti di-download Windows yang untuk 32 bit atau 64 bit. Dan ini amannya adalah untuk di Windows. Nah, yang pertama untuk ngecek itu kita coba cek di laptop utama. Ini coba saya cek laptop saya ada di mana dianya. Properties. Nah, ini yang pertama yang perlu dilihat. Nama komputer saya ini adalah desktop NK4 HJT. Jadi ini berguna ketika kita menamai komputer klien, komputer siswa. Jadi kita perlu tahu namanya, nanti ini yang kita copy paste atau namanya kita ketik sama persis. Kemudian dia ini ada di RAM 4, ada bisa ya. Dan ada di sistemnya operasinya di 64 bit. Artinya nanti ketika mendownload, saya harus mendownload di Windows yang untuk 64 bit. Ini ada Windows 10 ya. Jadi untuk di komputer atau di monitor klien, peserta didik juga kita cek. Nah, tujuannya untuk menginstal sesuai dengan yang ada di monitor masing-masing. Nah, ini tadi punya saya ya. Kemudian kemudian kita buka aplikasi Crop untuk menginstalnya. Kita ketik Peon, nanti dia muncul paling atas ini biasanya. Nih, ini kita buka dan kita download.
Kebetulan saya sudah download. Nah, ketika di-download, itu nanti dilihat dia untuk yang aplikasinya berapa bit. Nah, sesuaikan. Kalau coba kita buka ya. Nah, di sini nampak ya, dikatakan untuk yang mana. Nah, ini untuk Windows, karena komputer saya komputer dengan Windows ya, aplikasinya Windows. Kemudian saya tadi adalah bitnya di 64, maka saya download yang bit 64. Jangan yang 32. Kalau di laptop atau di monitornya yang tadi ini keterangannya adalah 32. Yang di sini tadi keterangannya di sini 32, yang ini. Maka downloadlah yang 32. Saya sudah di-download ya. Kemudian setelah di-download itu kita sudah pastikan versinya masing-masing ya. Ada 5 tahapan dalam memonitoring dengan menggunakan aplikasi Feon. Yang pertama kita harus install Feon di komputer master. Karena sudah ada ya Feon di komputer saya. Ini bisa dilihat di sini ketika diketik Feon sudah muncul tuh ya. Kemudian konfigurasi komputer master. Setelah diinstal, nanti dia dikonfigurasi. Nah, karena sudah diinstal, kita coba buka Feon konfigurasinya, Feon konfiguratornya. Ini yang harus disesuaikan untuk monitor utama, monitor pengontrol. Karena ini kita okekan saja. Nah, perlu diperhatikan, saya di sini sudah diinstal ya. Nah, di sini yang pertama adalah pengaturan generalnya. General itu pastikan di metodenya. Metodenya jangan sampai logon, tapi key file authentication. Jadi, ini yang pertama yang paling harus dipastikan. Kemudian di sini sesuai dengan yang ada, and show notification when another access is blocked. Kemudian karena di master, nah ini karena sudah terinstall ya. Jadi ketika proses penginstalannya itu nanti di sini, oh kita coba install ulang dari yang kita download ya. In Feon. Kita coba. Nih, Feon ya. Aplikasinya kita jalankan. Ini yang sudah di-download. Kita oke kan. Kita ini instalannya ya. Cara menginstalnya tadi. Ini di komputer utama. Nanti perbedaannya dengan di komputer peserta didik atau komputer klien. Kita next, kita agree,
Kita setujui, kita okekan next. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan untuk penginstalan di monitor utama dengan di monitor klien. Karena saya menggunakan di monitor utama, maka checklist 2 Vion Master dan Interception Driver. Tapi untuk di monitor peserta didik atau monitor klien, maka yang di checklist hanya satu saja. Jangan sampai Vion Master juga diinstal. Nanti justru peserta didik bisa ngecek di laptop kita. Ini yang perlu dipastikan ya. Sampai di sini nanti hasil instalannya sama. Oke, kemudian kita kembali ke tadi konfigurasinya sudah ya. Ini kita buat nama sesuai, kalau kemarin kami bikin namanya sesuai dengan nama kami. Kalau misalnya untuk di sekolah, misalnya namanya lab kimia atau lab komputer SMA Negeri 2 Lubuk Dalam. Lab komputer SMA Negeri 2 Lubuk Dalam. Saya di jadi sinkronkan dengan komputer sebelahnya. Ini kita masukkan di sini laptop kita, nama yang tadi di laptop kita tadi. Kita tambah nama komputer kita. Tapi ini misalnya tadi sama kan, nama yang komputer saya sama, jadi nggak perlu ya. Kita delete aja. Kita lanjut menggunakan lab saya. Authentication-nya ini didapatkan dari kita import, kita ekspor ekspor nanti hasilnya ini. Nanti yang publik ini yang kita ekspor. Oke ya. Selanjutnya, ini tadi. Jadi jangan sampai di monitor siswa kita checklist dua-duanya, cukup satu saja. Ini tadi sudah kita cobakan sampai ini stylenya, pastinya di sini. Nah, sekarang sesuai dengan tugas, kita sudah sampai di konfigurasi kliennya. Jadi sekarang kita masuk di demo monitoring. Kita demo monitoring, kita jalankan aplikasi Feonnya. Feon, kita ketik Feon. Nah, muncul tak angka mata? Tunggu, muncul mata nih. Kita klik. Muncul. Jadi, monitor utama saya gunakan sebagai monitor utama saya pakai Zoom dan monitor klien atau monitor kedua, monitor yang akan dikontrol itu saya sebagai peserta di Zoom saya. Muncul ya. Nah, di sini kita akan uji coba demonya. Ini monitoringnya ya. Nampak ya? Tuh di sana nampak. Kemudian kita mau lihat apa sih yang dikerjakan di monitor. Oh, ternyata tidak bisa diapa-apain karena monitornya sedang kita klik. Coba, bisa nggak? Nggak bisa.
Hmm. Monitor klien saya keluar dari eh, layar full screen-nya. Apalagi ya yang dilakukan. Oh, ternyata dia menutupnya. Dia merefresh. Kemudian, oh dia buka Chrome. Apa ya yang ada di situ? Kita coba baca ya. Kita coba baca. Oh, ini bacaannya. Nah, ini ya yang ada di monitor eh, klien, monitor kliennya. Ternyata dia membuka WA. Wah, dia ternyata membuka YouTube. Apa isi YouTube-nya ya? Bisa nggak ya? Oke, kita tutup dulu. Sip. Ya, sudah kita lihat. Kemudian kita demokan apa yang ada di layar kita sampaikan di layar sana. Nah, penjaringan ya, jadi lama. Seharusnya dia di monitor. Ini bisa membaca ini. Harusnya muncul. Apa ya? Kita stop dulu, kita stop. Ini pengaruh jaringan juga ya. Di sini lagi hujan. Kemudian kita coba kunci layarnya. Oke, layar anak atau layar peserta didik tidak bisa diapa-apain. Kita kunci. Jadi ini berguna ketika kita melihat, kita sudah sepakati tidak boleh membuka aplikasi lain, tetapi ada anak yang mungkin membuka aplikasi lain di komputer, maka kita bisa langsung mengunci dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi di komputernya. Kita buka ya. Kemudian kita juga bisa melihat remote preview, remote control. Nah, salah satu lagi yang menarik yang perlu kita uji coba adalah mengirim pesan. Coba ya. Tugas manajemen, manajemen lab komputer, tugas manajemen lab komputer, BIMPE, Kalab UPI, angkatan 39 online. Kita kasih itu ke monitornya. Ah, ternyata muncul ya. Coba kita tengok ya. Muncul. Ini memang lambat ya. Maaf ya jaringannya. Tapi itulah ya. Sudah terkirim. Kita oke kan? Nah, kemudian kita juga bisa start aplikasi, tapi ini memang berat sekali. Jadi mohon maaf tidak bisa saya coba semuanya. Nah, yang kita bisa coba
Saya kemarin sudah coba reboot, tapi dia sangat lama, hampir 20 menitan. Kita cukup power down saja, artinya kita mematikan komputer. Ini kita bisa sekaligus mematikannya sekaligus, artinya kita bisa mematikan beberapa komputer sekaligus dengan cuman mengeklik tombol power down. Tapi di sini karena komputernya cuma satu, maka kita klik dan kita matikan langsung dari monitor utama. Jadi nggak capek lagi kita sebagai guru informatika. Oke. Mungkin sampai di sini untuk demo dari aplikasi Veon yang bisa saya sampaikan. Jadi proses sudah mati ya. Jadi prosesnya seperti itu tahapan-tahapannya dan ini mohon maaf sekali mungkin masih banyak yang perlu saya perbaiki. Artinya saya sangat senang, saya sangat tertarik dengan pembelajaran ini dan mudah-mudahan ke depan ketika saya masih dipercayakan sebagai kepala labor, saya bisa mengaplikasikannya khususnya ketika pembelajaran membantu guru informatika ketika pembelajaran informatika. Dan penutupnya eh, semakin kita belajar, semakin kita merasa banyak yang tidak tahu. Semakin kita belajar, semakin kita merasa banyak yang kita tidak tahu dan semakin membuat kita menjadi pembelajar. Ini mungkin yang dapat saya ungkapkan ketika mengikuti sesi bersama Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak lihat video saya sampai habis, sampai selesai, dan boleh dikasih komennya ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam.